Bestian, pasar kenapa udah kemarin juga ke sini. Mm-mm. Bab 3526. Kami merampok kereta berkecepatan tinggi itu terbang mulus di lintasan. Setelah memasuki terowongan, pemandangan di luar tidak terlihat sama sekali. Penumpang di dalam gerbong sedang sibuk, ada yang memejamkan mata untuk bersantai, ada yang melihat ponselnya, dan ada pula yang berbicara dengan suara pelan. Ye Chong duduk di kursinya, memalingkan muka dari jendela, mengambil panduan perjalanan di depannya, dan mulai membacanya dengan santai. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di dalam gerbong, perampokan. Lalu, hanya 3 orang yang berdiri. Kemudian terdengar suara terbata-bata, pukul dan rampok. Perhatian semua orang tertuju, dan mereka melihat seorang pria gemuk bertopeng berdiri di tengah gerbong, memegang kapak di tangannya. Para penumpang di dalam gerbong tidak bereaksi sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Pria di sebelah pria gendut itu sangat kurus dan juga memakai topeng. Topengnya terlihat seperti kepala anjing, hanya memperlihatkan sepasang mata yang licik. Dia meninggikan suaranya dan berteriak, "Seriuslah, kami merampok." Awalnya masalah serius, tapi pria kurus ini ternyata banci. Alhasil, gelak tawa kembali terdengar di dalam mobil, dan para penumpang jelas tidak menganggap perampok tersebut sebagai ancaman nyata. Namun, segera setelah itu, perampok ketiga datang, seorang pria botak dan kuat. Ia meninju penumpang yang tertawa paling keras hingga membuat mulut penumpang tersebut berdarah. Saat ini, suasana di dalam gerbong tiba-tiba memadat. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa ini benar-benar insiden perampokan. Ye Chong duduk di samping dan tidak memperhatikan, hanya memperhatikan orang-orang ini dengan tenang. Perampok gendut itu mengayunkan kapaknya dan berkata dengan suara gemetar namun mengancam, "Serahkan segala sesuatu yang berharga." Meski tetap lucu, tidak ada seorang pun di dalam gerbong yang berani tertawa lagi. Kereta itu tiba-tiba dikelilingi oleh suasana ketakutan. Hu Qian menjadi pucat karena ketakutan. Dia mencengkeram tasnya erat-erat, matanya penuh kepanikan. Meskipun Qiu Xiaoswei tampak tenang di permukaan, tangannya yang tergenggam juga mengungkapkan kekhawatiran batinnya. Gao Xiang, orang kaya generasi kedua, tidak lagi berani pamer. Wajahnya menunjukkan kegugupan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Tai bahkan lebih ketakutan dan gemetar, tubuhnya tanpa sadar melangkah mundur, berusaha membuat dirinya tidak semenarik mungkin. Bukan hanya mereka, kecuali Ye Chong, penumpang lain di gerbong itu juga memasang ekspresi ketakutan di wajah mereka. Semua orang saling memandang, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya atau apa yang harus dilakukan. Perampok gendut itu tampak merasa sedikit bangga saat melihat reaksi semua orang. Dia melambaikan kapaknya dan mendekati para penumpang. "Cepat, jangan biarkan aku mengatakannya untuk ketiga atau ketiga kalinya."
Perampok kurus itu memegang pisau dan berpatroli di gerbong untuk memastikan tidak ada yang berani bertindak gegabah. Pria botak itu berdiri di belakang pria gendut itu, matanya dingin dan sangat mengintimidasi. Pada saat ini, seorang pria paruh baya mencoba diam-diam mengambil ponselnya untuk menelepon polisi, tetapi ditemukan oleh perampok kurus. Perampok kurus itu berjalan dengan cepat, meraih telepon, melemparkannya ke tanah, mencubit jari Lan Hua, dan berteriak, "Apakah kamu ingin mati? Sudah kubilang, jangan pernah berpikir untuk menelepon polisi." Pria paruh baya itu begitu ketakutan hingga ia langsung memeluk kepalanya, matanya penuh ketakutan. Melihat hal tersebut, penumpang lain di dalam gerbong tersebut tidak berani bernapas. Wajah mereka penuh keputusasaan. Saat ini, pria gendut itu berjalan di samping seorang gadis. Oh, dia cantik. Dia cantik. Mata perampok gendut itu menunjukkan ekspresi cabul. Wanita cantik itu tidak berkata apa-apa, dia hanya tersenyum. Si cantik berpenampilan cantik dan bertubuh tinggi, mengenakan jaket yang pas, ia tampil anggun dan cakap. "Cantik, siapa namamu?" tanya pria gendut itu. "Lin Yue." Mendengar kerjasama si cantik, pria gendut itu sangat gembira. Lin Yue, Yue, bagus, kedengarannya bagus. Itu Lin Yue, bukan Lin Yue Yu. Seseorang di sekitar mereka tertawa lagi, tapi mereka dengan cepat menahannya. Pria gendut itu tidak peduli dengan tawa orang lain. Dia mendekati Lin Yue dengan penuh nafsu dan menunjuk ke belakang pinggangnya dengan kapak. "Cantik, apa yang tersembunyi di balik pinggangnya? Keluarkan dan lihat." Lin Yue tampak tenang. Dia menatap pria gemuk itu dengan jijik dan berkata dengan ringan, "Kamu sendiri yang menyentuhnya." Ketika pria gendut itu mendengar ini, dia menjadi semakin bersemangat. "Hehe, kalau begitu aku akan mulai." Dia tersenyum cabul, menjilat bibirnya, dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bagian belakang pinggang Lin Yue. Para penumpang di dalam gerbong menahan napas menyaksikan pemandangan ini dengan gugup dan penasaran. Ketika tangan pria gendut itu menyentuh bagian belakang pinggang Lin Yue, ekspresinya tiba-tiba berubah. Lin Yue bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu menyentuhnya?" Pria gendut itu mengangguk kaget. Matanya berbinar ketakutan. "Sentuh, aku menyentuhnya." "Ada apa?" Lin Yue bertanya lagi. Perampok gendut itu berkata dengan panik, "Senapan, itu pistol." Sebelum dia selesai berbicara, Lin Yue segera mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke perampok gemuk itu. "Jangan bergerak." Topeng Fatih terjatuh karena ketakutan, memperlihatkan wajah aslinya. Para penumpang di dalam gerbong sangat gembira. Ternyata Lin Yue adalah agen Biro Keamanan, dan kali ini dia juga pergi ke Zufeng untuk menjalankan misi. Namun, sebelum semua orang bisa bersorak, sesuatu berubah. Pria botak itu terlihat bereaksi dengan cepat saat Lin Yue mengeluarkan senjatanya. Dia meninju Lin Yue begitu cepat sehingga tidak ada seorang pun yang sempat bereaksi. Meskipun Lin Yue bereaksi dengan cepat,
Dia masih terkena pukulan keras dari pria botak itu. Dia terjatuh di kursi karena kesakitan dan pistolnya jatuh ke tanah. Pria botak itu mencibir dan berkata, "Apa gunanya punya senjata di wilayah kami? Anda masih harus mendengarkan kami." Perampok gendut itu juga menghela nafas lega. Ini jalang sialan ini. Para penumpang di dalam gerbong kembali panik. Mereka tidak menyangka bahwa perampok akan sekuat itu. Perampok gendut itu terkekeh, menyesapnya, dan berkata, "Sialan, takut, membuatku takut sampai mati." Semua orang menjadi semakin diam. Tidak ada yang berani berbicara. Pria gendut itu dengan cepat berjalan ke sisi Qiu Xiaosui. Sekilas dia tertarik dengan kecantikan Qiu Xiaosui. Perampok gendut itu terlihat mendekati Qiu Xiaosui selangkah demi selangkah dengan kevulgaran yang tak terselubung di matanya. Penumpang lain di dalam gerbong juga merasakan aura cabul pria gendut itu. Namun karena takut, tidak ada yang berani angkat bicara. Qiu Xiaosui menunduk ketakutan. "Hei, cantik, apa yang kamu takutkan?" kata pria gendut itu dengan nada cabul. Saat ini, melihat Gao Xiang generasi kedua yang kaya raya yang bisa pamer, meski tidak puas, ia tidak berani bertindak gegabah dalam situasi ini. Otot-otot Chen Tai semakin gemetar ketakutan. Dia tidak berani menatap langsung ke arah pria gendut itu dan berharap dia bisa bersembunyi jauh. Perampok gendut itu memiliki senyum cabul di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah kecil Qiu Xiaosui. Qiu Xiaosui mengerang dan terus menyusut. Tapi kemana dia bisa melarikan diri? Saat telapak tangan Fatih hendak menyentuh Qiu Xiaosui, Ye Chong berdiri. Dia bergerak cepat dan tegas, meraih pergelangan tangan pria gemuk itu dan menghentikan gerakannya. "Pergi," kata Ye Chong dengan tenang. Bersambung.